Selamat pagi, kita ketemu lagi di materi IPA pertemuan keempat. Sebelumnya kita telah mempelajari materi besaran pokok dan satuannya. Kemarin sudah minggu yang lalu kita sudah jelaskan. Nah, kita ingat kembali materi minggu yang lalu mengenai besaran pokok. Nah, besaran pokok itu kemarin sudah kita jelaskan untuk satuan internasional yang kita bahas di sini. Yang pertama ada panjang, kemarin sudah kita jelaskan satuannya meter, alat ukurnya bisa penggaris, juga bisa meteran, bisa ada meteran roll, dan seterusnya ya, untuk alat ukur panjang. Tetapi yang digunakan sebagai alat ukur baku biasanya adalah meteran, tidak depa, seperti yang kemarin kita bahas. Kemudian yang kedua adalah massa, satuannya kilogram, alat ukurnya bisa neraca, bisa juga kalian sebut juga timbangan. Ada timbangan digital, ada timbangan kodok, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, besaran pokok yang ketiga adalah waktu, satuannya sekon. Bisa juga jam kalau kalian gunakan, tapi untuk satuan internasionalnya sekon atau detik. Alat ukurnya adalah stopwatch. Kemudian yang keempat adalah suhu, satuannya adalah Kelvin. Kemudian alat ukurnya termometer. Ini kita akan bahas di pertemuan bab selanjutnya untuk suhu. Nanti kita bahas lebih detail di sana. Kemudian yang berikutnya adalah kuat arus. Kuat arus ini satuannya adalah amperemeter, alat ukurnya adalah amperemeter, bisa juga menggunakan multimeter. Ini dibahas di kelas 9 nanti. Kemudian yang berikutnya jumlah zat, satuannya mol, alat ukurnya nanti kombinasi, bisa menggunakan timbangan dan seterusnya. Kemudian intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, alat ukurnya adalah Leitz meter. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan keempat, kita akan melanjutkan ke materi kita, yaitu besaran turunan. Target dari pertemuan keempat ini apa? Yaitu memahami konsep dasar besaran turunan. Jadi target kita hari ini adalah memahami konsep dasar besaran turunan. Nah, kita lanjut lagi. Sebenarnya apa itu besaran turunan? Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Ya, jadi kalau ada besaran pokok tadi, besaran turunan ini satuannya diturunkan dari besaran pokok yang 7 tadi. Nah, kita contohkan, nanti yang kita bahas, kita fokus kita itu adalah luas. Yang pertama kita bahas luas, kemudian volume, massa jenis, konsentrasi larutan, dengan laju pertumbuhan. Kita awali pembahasan dari yang pertama dulu. Apakah nanti ada yang selain dari yang kita bahas ini, apakah ada lagi besaran turunan yang lain? Tentunya ada, masih banyak yang lain. Selain 7 besaran pokok yang disebutkan di atas tadi, tentunya yang lainnya termasuk besaran turunan. Nah, kita bahas dulu yang pertama, kita bahas dulu luas. Nah, luas ini biasanya banyak sekali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tanya rumah misalkan, rumah luasnya berapa? Kamar luasnya berapa? Keramik, misalkan mau masang keramik, luasnya berapa? Luas ruangnya berapa? Selalu ditanyakan luas. Nah, luas itu sebenarnya, luas kalau persegi panjang nanti tergantung bentuknya. Masing-masing ada bentuk juga akan berbeda luasnya. Jadi luas secara konsep dasarnya, luas itu adalah panjangnya berapa dikalikan lebarnya. Lebarnya berapa. Nah, kita ingat kembali karena fokus kita adalah tadi besaran turunan, besaran yang diturunkan dari satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kita ingat kembali bahwasanya panjang, untuk panjang kali lebar. Panjang ini satuannya apa? Satuan panjang. Satuan panjang adalah meter. Kemudian kali lebar, satuannya besaran pokoknya. Lebar apa besaran pokoknya? Lebar itu besaran pokoknya tetap juga panjang. Satuannya apa? Satuannya meter juga. Meter kalikan meter sama dengan meter persegi atau meter kuadrat atau meter pangkat 2. Nah, inilah untuk luas. Kenapa kok disebut besaran turunan? Karena diturunkan dari besaran pokok panjang. Dengan satuan meter kali meter, ketemulah meter
pangkat 2 atau meter persegi. Biasanya kalau bangunan ditanya berapa luasnya? 36 meter persegi, atau rumah biasanya tipe 36 berarti luasnya 36 meter persegi. Tipe 45 berarti luasnya 45 meter persegi. Ini untuk luas. Kita lanjut lagi ke besaran pokok, besaran turunan yang kedua. Besaran turunan yang kedua kita bahas adalah volume. Nah, volume kita sering sekali ditanya kalau volume itu banyak digunakan di mana. Misalkan yang paling banyak misalkan botol air, misalkan air mineral, beli air mineral volumenya berapa? 1 liter, kok enggak meter? Dari mana itu liter? Nah, kita bahas. Nah, volume kalau misalkan bentuknya seperti ini, balok seperti ini, tentunya ini adalah volumenya. Misalkan kolam renang seperti ini ya bentuknya ya. Volumenya berapa volume air yang ada di dalam? Tentunya bisa panjangnya berapa, panjang kolam renangnya berapa, kalikan lebar kolam renangnya berapa, dikalikan tingginya. Tingginya kolam renangnya berapa. Kita turunkan lagi dari besaran pokok tadi, kita ingat lagi panjang, satuannya adalah meter. Lebar, satuannya apa? Besaran pokoknya panjang juga, satuannya meter. Kemudian tinggi, satuannya apa? Satuannya meter juga, dari besaran pokok panjang juga. Nah, meter kali meter kali meter, ketemulah meter pangkat 3. Atau disebut, kalian sebut meter kubik. Nah, kita terus bagaimana, apa hubungannya? Pak, saya kok beli air ternyata volumenya nggak meter kubik, Pak. Di volume air mineral biasanya liter. Nah, apa hubungannya liter itu dengan meter kubik? Nah, kita jelaskan. Satuannya untuk volume. Satuan volume secara internasional tentunya kan meter kubik, karena diturunkan dari besaran pokok tadi, satuannya meter kubik. Nah, 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Sama dengan 1 juta sentimeter kubik. Ini kalau diturunkan ke yang kecil lagi. Kemudian 1 liter. Kalau 1 liter berapa? 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Ada lagi kalau minum obat biasanya volumenya apa? Volumenya cc. Berapa cc? Nah, 1 cc itu sama dengan 1 cm kubik. Kemudian 1 cc berapa liter? 0,001 liter. Atau sama dengan dirubah ke meter kubik, 1 cc itu sama dengan nolnya sebanyak 6 kali meter kubik. Boleh juga kalian tulis sama dengan kalau sudah mengenal bilangan berpangkat nanti itu 10 pangkat minus, karena pangkatnya 0, nolnya di depan, atau dibagi, ini sebenarnya pangkat minus 6 meter kubik gitu ya. Kemudian 1 mililiter berapa? Sama dengan 1 cm kubik. Jadi sama, 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik. Atau 1 mililiter sama dengan, kalau dijadikan meter kubik, kalau ini tadi 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik, saat jadikan meter kubik itu sama dengan 10 pangkat 10 pangkat minus 6 meter kubik. Kita lanjut ke yang berikutnya. Besaran turunan yang kita bahas berikutnya adalah massa jenis. Massa jenis, namanya massa. Tadi kan besaran pokok ada massa, kok ada jenis. Nah, massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Massanya berapa dibagi volumenya berapa gitu ya. Untuk satuannya sendiri, karena massa ini, satuan massa ini kan kilogram. Kemudian dibagi satuan volume itu adalah meter kubik. Berarti kilogram per meter kubik. Kita lanjut lagi, kita beri untuk massa jenis ini bisa menunjukkan identitas suatu benda ya, suatu zat itu apakah termasuk jenis apa, dia itu bisa kita lihat
dengan mengetahui massa jenisnya. Untuk aluminium itu massa jenisnya adalah 2,7 gram per cm kubik. Untuk besi itu adalah 7,8 gram per meter kubik per cm kubik. Nah, untuk massa jenis, dengan mengetahui massa jenis kita bisa mengetahui suatu benda itu termasuk jenis apa jenisnya. Nah, kita lihat di sini dalam tabel untuk aluminium itu 2,7 gram per cm kubik, besi 7,8 gram per cm kubik, kemudian emas 19,3 gram per cm kubik. Dengan mengetahui ini, kalian mengukur massanya berapa, volumenya berapa, kemudian kalian bagi, itu bisa mengetahui ngecek ini, apakah ini emas asli atau bukan, itu bisa dengan mengetahui massa jenis zat tersebut. Nah, kita lanjut, di sini saya berikan contoh sedikit. Contohnya, seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Ini bahannya. Biasanya kalau soal-soal ada soal seperti ini contohnya. Ini volumenya. Melakukan percobaan sebagai berikut. Memasukkan logam ini ke dalam cairan ini, ternyata cairannya naik dari 60. Ini 60 ml naik menjadi 85 ml. Kemudian ditimbang logamnya. Siswa tersebut menimbang logamnya, ini ada 100, anak timbangannya ada 100, bagian raca lengan, bagian lengannya ada 100, ada angka 97, ada 0,5. Tentunya kalau ini tadi ditanya volumenya berapa, volumenya ada tinggal selisihkan aja, 85 dikurangi 60 sama dengan 25. Kalau yang ini satuannya mililiter ya. Kalau yang ini massanya berapa? Massa dari logam tersebut ada 100, ada 97, ada 0,5. Ya tinggal ditambah aja untuk massanya. Massa sama dengan 100 gram, karena ini pakai gram ya, tambah 97 ditambah 0,5. Sama dengan berapa hasilnya? 197,5 gram untuk massanya. Pertanyaannya, jika data kepustakaan sebagai berikut, ini data acuannya, maka logam yang terukur seperti pada gambar A dengan B, dikaitkan dengan data kepustakaan ini, kira-kira termasuk jenis logam apa? Nah, kita nyarinya bagaimana? Nyarinya tinggal tadi sudah diketahui massa jenis. Kita cari massa jenis. Massa jenis itu Rho, lambangnya atau massa jenis. Volumenya berapa? Massa tadi ingat kembali massa per volume. Sama dengan massanya berapa? 25 ml. Boleh kalian tulis, ikutkan saja satuannya. Dibagi dengan volumenya berapa? 197,5 gram. Sama dengan berapa kalau kalian bagi? Nah, silahkan nanti dicoba dibagi. Nah, saya sudah hitungkan secara detail, saya sudah hitungkan seperti ini caranya. Ingat kembali kalau mau dirubah ke satuan meter kubik dulu juga boleh. Nah, tadi volume logam 85 kurangi 60, 25, dijadikan meter kubik dulu juga boleh, silahkan. Jadinya sebesar ini. Kemudian massa logamnya 100 tambah 97 tambah 0,5 gram. 197,5 gram. Nanti mau dirubah ke kilogram dulu juga boleh. Tapi kalau kalian masukkan langsung seperti tadi, 190 bagi 25, ketemunya itu adalah 7,9 gram per mililiter tapi satuannya. Sementara di tabel kan kilogram per meter kubik. Nah, merubahnya bagaimana? 7,9 kali 0,001 kilogram. Karena kalau gram ke kilogram kan dibagi 1000, 0,01 kilogram. Kemudian mililiter ke liter tadi dibagi 1 juta atau 0,000 sebanyak
kemudian 1 meter kubik. Kalian bagi ini, tinggal coret saja nolnya 3, ketemu bawahnya 3. Tinggal 1, 2, 3. 3 naik ke atas jadi positif, kalikan nolnya, tinggal nambahkan 3 aja. 7,9 kalian tambahkan 3. 1, 2, 3. Ketemulah 7.900 kg per meter kubik. Nah, yang mana jawabannya yang tadi? 7.900 meter kubik. Yang mana? Yang ini besi, logamnya besi. Maka jawabannya adalah yang besi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Besaran turunan berikutnya adalah konsentrasi larutan. Kita bahas konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu adalah massa yang terlarut bagi volume pelarutnya. Biasanya digunakan kalau pengen mengetahui seberapa manis suatu teh, misalnya teh manis atau pemanis atau minuman di saset, itu biasanya kita menuangkan ke dalam air, kita untuk mengetahui kandungannya. Misalkan saya contohkan di sini, Adit membuat larutan gula dengan mencampurkan 5 gram gula ke dalam 200 mg air pelarut. Ini ya sebagai pelarut ya. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Berapa konsentrasi gula tersebut di dalam air? Nah, konsentrasi larutan itu adalah tadi massa terlarut dibagi volume pelarut. Massa terlarutnya berapa? Gulanya tadi massanya berapa? 5 gram. Makanya 5 gram dibagi 250 mg. Ketemunya adalah 0,02 gram per mililiter. Ini contohnya. Maknanya seperti apa 0,02 gram per mililiter? Maksudnya ada 0,02 gram gula setiap mililiter air tersebut. Kita lanjut ke besaran turunan yang berikutnya, yaitu laju pertumbuhan. Biasanya kalau para peneliti pertanian pengen mengetahui pupuk, misalkan dipupuk pakai ini, wah cepat, berikutnya lagi tumbuh nggak lebih cepat. Nah, ada besaran turunan yaitu laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan itu adalah tinggi akhirnya dikurangi tinggi awalnya dibagi waktu. Saya contohkan di sini, contoh tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Nah, laju pertumbuhannya tentunya tinggi akhirnya berapa? 4 cm. Dikurangi tinggi awalnya 2 cm. 4 dikurangi 2 dibagi lama waktunya berapa pertumbuhan tanam kacang hijau tersebut. Di minggu pertama, kemudian pertumbuhan minggu kedua, berarti kan waktunya 2 minggu dia. Minggu pertama, minggu kedua, ya 4 dikurangi 2 dibagi 2 minggu sama dengan ketemunya setiap minggunya itu tumbuhnya kacang hijau tersebut sebesar 1 cm saja. Nah, untuk classroom kita pertemuan 4 itu sama tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Nah, nanti kalian langkah yang pertama kalian lakukan setiap buka classroom itu adalah baca dulu petunjuknya, yaitu melalui kegiatan ini kalian diharapkan dapat memahami konsep besaran turunan, ini tujuannya. Kemudian langkah yang pertama itu silakan berdoa dulu, setelah itu isi daftar hadir, daftar hadirnya kalian isi. Setelah itu daftar hadir di mana? Daftar hadirnya ada ini, sesuai kelasnya nanti ya, ditulis sesuai kelasnya. Kemudian ada modul pertemuan 4, modulnya itu adalah dari buku paket. Situ sudah saya potongkan, kita sesuaikan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, modul ini tentunya kalian pelajari dulu. Setelah itu nanti ada tambahan videonya yang saya sampaikan ini. Videonya dibuka dulu, dipelajari dulu. Kemudian baru kalian kerjakan tugas pertemuan 4-nya. Nah, ini untuk modulnya saya potongkan dari buku paket kalian yang di perpus atau buku sekolah elektronik.
kurang lebih sama dengan yang kalian pinjam di perpustakaan. Nah, untuk yang ayo kita lakukan yang pertama yang daun ini, silahkan dicoba sendiri di rumah kalau mau dicoba. Tapi tidak perlu dikumpulkan untuk yang ini. Kemudian yang volume ini ada ayo kita lakukan. Yang dikumpulkan adalah yang ini. Soalnya seperti apa? Ini soalnya intinya dari soal ini, kalian mau piknik. Mau piknik kan harus beli minuman biasanya. Nah, ada di toko itu minuman 2 liter, 2 literan yang pakai botol ini. Kemudian ada minuman kaleng. Tuh ya. Kalau 2 liter harganya 10.000. Kalau 6 kaleng berisi 250 ml dengan harga 2.000 setiap kalengnya. Ini setiap kalengnya harganya 2.000. Nah, pertanyaannya ini, berapakah volume minuman yang diperoleh dari satu botolnya? Kalian jawab, ada pertanyaannya ini ya. Berapa volume minuman yang diperoleh dari satu botol? Satu botol tadi dapatnya berapa? Berapa liter? Langsung dijawab saja, berapa liter diperolehnya tadi. Dan berapa volume yang diperoleh dari 6 kaleng? Kalau 6 kaleng, tadi 6 kaleng ini isinya setiap kalengnya 250 ml. Kalau 6 kaleng berapa liter gitu ya. Nyatakan setiap jawabanmu dalam liter. Kalau yang botol tadi kan sudah tahu berapa liter satu botolnya. Kalau yang kalengan 6 kaleng ini, satu kalengnya 250 ml. Kalau 6 kaleng berapa liter? Pertanyaan yang pertama ini ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah harga minuman tersebut per liternya? Ditanya seliter harganya berapa kalau dibeli lewat botolan. Nah, jadi kalau beli botolan, seliternya berapa harganya sebenarnya? Tadi kan volumenya 2 liter. Pertanyaannya kalau 1 liter berapa harganya? Hitung juga per liternya jika membeli dalam kaleng. Kalau beli dalam kaleng tadi yang isinya 250 ml tadi, per liternya harganya berapa? Silahkan dihitung. Cara menghitungnya bagaimana? Kalian tuliskan 1 liter untuk minuman botolan sama dengan berapa dibagi berapa misalkan seperti itu. 1 liter untuk minuman kaleng sama dengan titik-titik dikali tadi berapa titik-titik atau dibagi terserah, nanti ketemunya berapa. Itu ada caranya, silahkan dituliskan caranya. Nah, selanjutnya yang nomor 3-nya ada 3 ya, ada nomor 3-nya. Jika kamu ingin membeli minuman segar untuk acara yang lebih besar, kamu harus menyusun anggaran lebih dahulu. Dana yang tersedia adalah 50.000. Berapa liter minuman segar yang dapat dibeli? Jadi pertanyaan yang ketiga, kalau ada dananya 50.000, berapa liter yang dapat kalian beli minumannya? Jadi pertanyaannya ada 3 ya. Nomor 1 yang ini, kemudian ini nomor 2, yang ketiganya adalah yang berpikir kritisnya sebagai nomor 3. Silahkan kalian jawab. Jawabannya cukup ditulis di bukunya masing-masing. Setelah ditulis, dipoto, kemudian diserahkan di GCR. Gitu ya. Cukup diserahkan di GCR. Jika sudah selesai, ingat ya, jangan sampai lupa ditulisin namanya. Nama dan kelasnya masing-masing. Nah, demikian untuk pertemuan keempat kali ini. Saya akhiri. Selamat pagi, semoga sukses, nilainya bagus semua.